Tempat kita belajar bersama, menebar hikmah, menanam takwa, membangun umat sejahtera. Alumni, mahasiswa dan dosen bersinergi, mengukir prestasi setiap hari, membawa risalah Islam sejati untuk negeri dan insani. Unggul, modern, Islami jadi tujuan, mencetak generasi beriman berwawasan. Ilmu, teknologi, seni dikembangkan, Quran Sunnah jadi pedoman. FAI UM Purwokerto, rumah ilmu dan iman, cerdas dan berakhlak, berlandaskan Al-Quran, bersatu melangkah ke depan, raih cita gemilang. Cerdas dan berakhlak, berlandaskan Al-Quran, bersatu melangkah ke depan, raih cita gemilang. FAI berkemajuan, pilihan masa depan. FAI UM Purwokerto, rumah ilmu dan iman, cerdas dan berakhlak, berlandaskan Al-Quran, bersatu melangkah ke depan, raih cita gemilang. FAI berkemajuan, pilihan masa depan. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kampus yang unggul, modern, dan islami. Program studi pendidikan agama Islam hadir menjadi bagian dari Fakultas Agama Islam yang terus tumbuh, berinovasi, dan mencetak generasi pendidik berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Dr. Ahmad Sulaiman MSI, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Visi keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi program studi pendidikan agama Islam yang unggul, moderat, berwawasan global, dan mengembangkan entrepreneurship berbasis nilai-nilai Islam pada tahun 2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Satelit TV semuanya, kembali lagi bersama Norika Fajari Rahayu di program Pojok Kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan di episode kali ini kita bersama program studi pendidikan agama Islam. Di sini sudah bersama Pak Hafiz. Mungkin kita perkenalan lebih lanjut oleh Pak Hafiz sendiri kali ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Syapratama. Saya Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya selaku dosen Pendidikan Agama Islam yang mana pada kesempatan hari ini bisa belajar bersama mengenal lebih lanjut tentang program studi pendidikan agama Islam. Nah, Pak mungkin kita langsung aja kali ya, perkenalan dari program studi pendidikan agama Islam. Setahu Norika kan di Purwokerto sendiri tuh banyak ya Pak program studi agama Islam ini. Nah, apa sih Pak yang membedakan Prodi PAI ini dengan Prodi PAI yang lainnya? Ya, baik. Di program studi pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto merupakan program studi yang sudah terakreditasi unggul. Ya, program studi ini merupakan program studi yang tertua salah satunya di UMP. Karena terlihat dari suasana akademik, kemudian dari dosen-dosennya, dari mahasiswanya, alumninya sudah banyak juga ya. Terlahir di tahun 1989. Oke, berarti sudah cukup lama ya Pak ya ternyata ya. Udah berapa puluh tahun itu ya. Seumuran sama mungkin dari pemirsa juga yang bapaknya kelahiran 89 gitu ya Pak. Oke, dari segi kurikulum dan pembelajaran bagaimana Pak di Prodi PAI ini Pak? Ya, baik. Program studi pendidikan agama Islam kita sudah menggunakan kurikulum berbasis OB. Ya. Apa itu Pak? Itu kurikulum outcome based education. Oke, ya, berdasarkan itu, dengan tujuan. Betul, Oke. ya. Di dalam kurikulum itu kita mengintegrasikan kurikulum di perguruan tinggi dengan di dunia pekerjaan atau di lapangan perusahaan juga ya. Nah, kurikulum OB ini kita susun sedemikian rupa sehingga para calon wisudawan atau lulusan dari program studi pendidikan agama Islam ini bisa langsung kerja. Nah, ini yang dinanti-nanti oleh para mahasiswa ya, lulus langsung kerja. Ya. Nah, dari segi proyek dan juga tugas-tugas nih Pak di PAI, ada apa saja Pak? Ya, di program studi ya kita memiliki beberapa hal yang bisa para pemirsa dapatkan ya. Dari mulai mahasiswa menempuh program studi selama 4 tahun, yang mana pada akhir masa studi itu sekarang tidak hanya menyelesaikan dengan tugas akhir skripsi, tapi bisa menggunakan tugas akhir non skripsi seperti menulis di artikel, kemudian dalam bentuk proyek yang diakui oleh ketentuan, maka mahasiswa boleh menyelesaikan program lulusan studi tersebut ya selama 4 tahun gitu ya, tanpa skripsi. Tanpa skripsi. Ya. Nah, nih buat para calon mahasiswa pasti kan momoknya adalah skripsi ya Pak. Ya. Tapi ternyata di program studi pendidikan agama Islam ini bisa loh lulus tanpa skripsi ya Pak ya. Tapi harus mengerjakan proyek dulu atau artikel-artikel lainnya. Nah, makin menarik aja nih pembahasan kita mengenai program studi agama Islam. Kita bakalan mengorek-ngorek lagi ya Pak ya, lebih jauh lagi pastinya seputar prestasi, fasilitas dan juga dosen pengajar ya Pak ya. Nah, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Pojok Kampus.
Studi, berjumpa lagi dengan Norika Rahayu di sini di program Pojok Kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto, program studi Pendidikan Agama Islam. Pak, Norika mau bertanya seputar akreditasi nih Pak ya, lebih jauh lagi akreditasi program studi PAI ini. Coba diceritakan Pak. Oke, baik. Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Kami dari program studi Pendidikan Agama Islam, alhamdulillah kita sudah terakreditasi unggul. Dari jejak panjang program studi yang mana berdiri di tahun 1889 dan terakreditasi baik sampai tahun 2015. Selanjutnya di tahun 2020 menjadi satu penantian bagi kami. Alhamdulillah akreditasi kami sudah terakreditasi amat baik atau A. Di tahun 2021 ada ISK, apa itu? Ya, perpanjangan dari konversi program studi yang mana alih menjadi A menuju ke unggul. Selanjutnya di tahun 2021 hingga di tahun 2025 terakhir ini Mbak, baru 1 bulan yang lalu kami baru visitasi akreditasi, sudah sedang menunggu akreditasi, insya Allah doakan akreditasi unggul kembali, mempertahankan gitu. Amin, alhamdulillah. Kalau begitu kita doakan bersama-sama pemirsa biar program studi pendidikan agama Islam ini mempertahankan ya Pak ya akreditasinya. Lalu Pak, untuk menuju atau mendapatkan akreditasi unggul itu prosesnya seperti apa Pak? Oke, baik. Jadi program studi pendidikan agama Islam unggul memiliki beberapa keunggulan, yang mana dalam keunggulan sisi pendidikan, unggul dalam sisi penelitian, unggul dalam sisi pengabdian, publikasi hingga pada kelembagaan. Keren banget Pak. Oke, coba dari segi kelembagaan nih Pak, Norika baru dengar nih ternyata untuk mengurus akreditasi perlu unggul dalam kelembagaan, ini maksudnya gimana nih Pak? Oke. Program studi pendidikan agama Islam kita terintegrasi dengan program Asrama Unggulan dan Ma'had Al-Imam Malik. Apa itu Oke. Pak? Asrama unggulan ini mahasiswa selain mengembangkan pendidikan di kampus, tetapi dalam pengembangan kapasitas karakter individu dan karakter mulianya mahasiswa itu bisa belajar di asrama. Jadi semua mahasiswa pendidikan agama Islam itu nanti masuk asrama dulu kah Pak atau bagaimana Pak? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Jadi di program studi pendidikan agama Islam juga tidak wajib berasrama tentunya, tetapi yang berkesempatan atau berkeinginan untuk bisa mengembangkan melalui asrama itu. Menarik nih ya pemirsa. Nah kalau dari segi dosen Pak, boleh dong Pak diceritain tentang profil dosen di pendidikan agama Islam nih. Silakan Pak. Nah dosen kami ada 6. Yang mana dari 6 dosen ini hampir 80% itu sudah bergelar doktor. Nah tinggal beberapa langkah lagi nih 2 tahun ke depan juga nanti sudah ada yang mau profesor. Nah ini. Kita doakan semoga meraih gelar profesor ini diperlancar ya Pak ya. Lalu Norika kan pernah dengar nih Pak kalau menuju akreditasi yang unggul itu selain dari sisi dosen, pengembangan penelitian, pengabdian masyarakat itu kan harus unggul juga. Lalu dari segi fasilitas pun iya nih Pak. Nah kalau di program studi agama Islam nih, pendidikan agama Islam, bagaimana Pak fasilitas penunjangnya untuk mahasiswa? Kami di program studi pendidikan agama Islam memiliki beberapa keunggulan termasuk fasilitas. Fasilitas yang kami punyai yang pertama dalam sisi pendidikan, yakni laboratorium, media, dan inovasi pembelajaran. Kemudian yang kedua ada laboratorium interdisipliner. Nah, dan beberapa laboratorium juga termasuk bahasa, laboratorium micro teaching, dan seterusnya. Nah, yang menjadi keunggulan kami bahwa laboratorium media dan inovasi pembelajaran mahasiswa difasilitasi untuk mendesain, merancang, sampai mengembangkan media pembelajaran sehingga
mahasiswa yang terlibat setelah lulus dari UMP, dari PAI UMP, nanti bisa langsung mengembangkan keilmuannya dalam media ajarnya. Iya sih ya Pak ya, kalau pendidikan kan pasti jadi tenaga pendidik atau guru. Nah guru zaman sekarang kalau tidak up to date ya Pak ya, muridnya pada bosen. Ternyata di program studi ini juga dilengkapi dengan laboratorium media ajar agar mereka juga bisa mengembangkan media ajar yang mumpuni ya Pak ya. Nah lalu Pak, tadi Pak Hafiz sempat mention mengenai laboratorium interdisipliner, yang mana berarti berseberangan dengan ilmu yang dipelajari tahu gimana nih Pak? Coba bisa dijelaskan tentang laboratorium itu Pak? Laboratorium interdisipliner merupakan laboratorium yang mengintegrasikan keilmuan pendidikan agama Islam termasuk juga dalam bidang evaluasi pendidikan. Nah, di lab tersebut terdapat beberapa software, kemudian ada instrumen yang mana untuk bisa mengembangkan mahasiswa juga sebagai peneliti dalam bidang pendidikan agama Islam. Nah, zaman sekarang kan mahasiswa kan suka meneliti dari tingkat jenjang SD, SMP, kemudian SMA, sederajat. Nah, luarannya nanti mahasiswa itu bisa mengecek. Jadi kayak ada tes-tes ya di sekolah itu asesmennya seperti apa. Nanti di lab interdisipliner itu bisa diketahui dari tingkat kesulitan sampai tingkat kemudahannya, nanti di situ itu ada itu. Seperti itu ya Pak ya. Tapi itu sepenting apa sih Pak asesmen seperti itu untuk penerapannya di dunia pendidikan? Nah, jadi kalau sekarang kan ada tuh ya yang namanya itu ASAS ya, asesmen penilaian yang sekarang sedang dilaksanakan seperti kayak TKA itu ya, tes kemampuan akademik ya. Nah, di lab kami juga harapannya mahasiswa itu nanti bisa membuat soal itu sesuai dengan kemampuan peserta didiknya gitu. Sehingga anak-anak nanti tidak hanya belajar tapi ternyata sesuai dengan tingkat kemampuannya gitu nggih. Kan ada itu soal yang sulit ya Mbak No itu ya. Kalau dikasih soal yang sulit kira-kira gimana? Pusing ya. Nyalahin biasanya nyalahin gurunya, ini gurunya gimana sih, susah banget gitu. Gitu. Ada tuh, jadi kira-kira anak yang mungkin dalam kapasitasnya ini belum mampu untuk bisa mendapatkan soal ini ya disesuaikan ya gitu kan ya. Begitu. Nah, di tingkat itulah nanti bisa disesuaikan itu. Ternyata bisa ya Pak ya sebenarnya disesuaikan ya Pak. Norika kira ya udah guru kasih soal tersulit nih untuk semua itu, ternyata enggak ya Pak ya, bisa disesuaikan. Jadi buat pemirsa semuanya, kita bakalan lanjut lagi nih di segmen selanjutnya membahas lebih dalam mengenai program studi pendidikan agama Islam di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Pemirsa Satelit TV masih bersama dengan Norika Rahayu di Pojok Kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan program studi pendidikan agama Islam ya, dengan Pak Hafiz di sini. Pak Hafiz, mau dong Norika diceritain lagi ya dengan pemirsa juga di rumah mengenai pembelajaran yang unik di PAI ini. Apa aja pembelajaran yang sekiranya unik nih di PAI ini? Silakan Pak. Baik, di pendidikan agama Islam ada pembelajaran yang unik, yang lain daripada yang lain. Ya. Salah satunya ada ICT, pembelajaran pendidikan agama Islam, atau istilahnya kita singkat ICT untuk PAI. ICT juga Information, Communication and Technology, atau mungkin bahasa yang lebih sederhana itu TIK. TIK-nya PAI. Karena di zaman sekarang ya guru-guru agama Islam itu harus melek teknologi ya. Ya, sekarang itu istilahnya itu bisa mengkooperasikan komputer, tidak hanya komputer, malah sekarang sudah berbasis EA. Nah, gitu nggih. Nah, guru-guru sekarang itu
juga dibekali bagaimana supaya mahasiswa ketika belajar itu tidak hanya belajar tentang komputer tapi tentang IE itu. Nah, Oke. Selain tadi ICT itu Pak, ada lagi nggak Pak pembelajaran unik yang lainnya di program studi pendidikan agama Islam ini? yang kedua ada kewirausahaan berbasis prodi. Oke. Nah, kewirausahaan berbasis prodi dilaksanakan untuk apa? Mahasiswa bisa mengintegrasikan kemampuan jiwa entrepreneur ya. Guru tidak hanya mahir dalam kompetensinya, tapi juga dia bisa memiliki jiwa entrepreneur ya, entrepreneurnya itu ya. Sekarang istilahnya kewirausahaan itu kan tidak mesti jualan dalam bentuk produk, tapi maksudnya adalah kompetensi yang menunjang dalam program studi itu. Misalkan ya Mbak, program studi pendidikan guru agama Islam itu sekarang ada yang menjadi guru konten kreator. Itu maksudnya gimana Pak? Guru konten kreator ngajar sambil bikin konten kah atau gimana nih Pak? Ya, bukan. Artinya tidak hanya membuat konten, tapi membuat bahan ajar yang dikolaborasikan dengan konten-konten digital. Seperti itu. Jadi konten digitalnya ini seperti apa Pak contohnya? Ya, mahasiswa membuat desain pembelajaran seperti halnya misalkan dia membuat PowerPoint, membuat evaluasi pembelajaran dengan kuisis, kemudian didesain dalam bentuk video pembelajaran, kemudian diunggah ke YouTube atau diunggah ke media sosial. Nah, nanti dalam pembelajarannya itu sebagai sumber pembelajaran. Nah, ini seru sih ya. Jadi di ruang kelas nanti pembelajarannya interaktif ya Pak ya. Nah, selain dari kemampuan-kemampuan yang didapatkan di ruang kelas Pak, ada nggak sih Pak kemampuan yang mahasiswa dapatkan di luar kelas, contohnya kayak magang atau PKL, itu seperti ada nggak Pak di PA ini? Nah, program studi pendidikan agama Islam kami tadi setelah mengetahui dari sisi pembelajaran ada praktek pengalaman ya di sekolah atau di lembaga instansi di pendidikan. Nah, kami di program studi ada kerjasama untuk bisa menjembatani mahasiswa setelah lulus dari program studi, ada langsung penempatan. Penempatan yang sudah bekerja sama dengan instansi sekolah supaya nanti ketika sudah selesai dari studinya nanti bisa langsung menempatkan di sekolah tersebut. Nah, magang itu dilaksanakan di semester 5. Nah, selama 1 semester, kemudian ada lagi pengenalan praktek persekolahan. Nah, itu juga sebagai penunjang ketika mahasiswa setelah dari bangku kuliah langsung praktek di sekolah, di lembaga pendidikan, itu bisa langsung menjumpai beberapa hal yang terbaru di sekolah seperti apa. Begitu. Jadi mereka juga langsung diaplikasikan ya Pak ya di ruang kelas Pak. Lalu tadi mention tentang institusi nih Pak. Kalau di program studi pendidikan agama Islam sendiri sudah bekerja sama dengan institusi apa saja Pak? Institusi yang sudah kita kerjasama baik di instansi negeri maupun di yayasan. Nah, baik di setingkat kabupaten, wilayah sampai internasional tentunya. Nah, terbukti kami dari magang yang kita selenggarakan ada yang sampai ke internasional loh Mbak. Kemana itu Pak? Ke Thailand, ke Malaysia, pernah kami mengirimkan mahasiswa sampai ke Thailand. Keren banget mereka. Berarti mereka di sana magangnya seperti apa Pak? Jadi guru juga Pak? Nah, di lembaga instansi di Malaysia, mahasiswa itu ada sekolah yang memang di sana ada pondok pesantren istilahnya ya Mbak ya. Pondok pesantren di Thailand. Nah, mahasiswa terjun di sekolah di Thailand itu mengajar pendidikan agama Islam.
Ini luar biasa ya Pak. Ini kan di Thailand nih Pak. Nah, untuk bahasanya itu Pak, itu mereka terkendala Pak gimana Pak? Oke. Nah, kami di program studi kan ada laboratorium bahasa. Nah, disitulah iya bener. akhirnya mahasiswa bisa belajar tentang bahasa Thailand itu kayak apa. Kemudian bahasa Inggris yang sebagai bahasa internasional itu menjadi dasar itu. Ya ada syaratnya memang dia harus punya sertifikat bahasa Inggris ya, lulus bahasa Inggris. Kalau mahasiswa sudah bisa itu, maka itu bisa diberangkatkan ke Thailand Luar itu. biasa sekali Pak. Nah untuk kegiatan di internasional selain tadi nih Pak tentang apa ya magang di luar negeri, ada kegiatan lain nggak Pak? Oke, baik di magang selain internasional tadi termasuk KKN itu. KKN bisa KKN KKN internasional ya terakhir itu sama karena pengabdian sama-sama jadi mahasiswa juga KKN-nya internasional juga di Thailand itu ya. Nah, kita ada berapa angkatan itu terakhir itu di tahun 2024 ini ya. Ada mahasiswa kami yang KKN di Thailand itu. Di 2 tahun yang lalu juga ada itu. Jadi biasanya setiap mahasiswa kami ya ada yang ke KKN di sana, termasuk juga kami ada lulusan, lulusan yang dari luar negeri ya, hingga akhirnya setelah selesai dari program studi mahasiswa asing dari Thailand itu ketemu di sana. Jadi ini ya Pak ya, jumpa alumni Jumpa ya Pak alumni. ya, jumpa alumni gitu ya, keren Iya, iya. sekali Pak. Nah ya untuk KKN internasional nih, kalau KKN di Indonesia lokal-lokal aja ya, kita Iya. semua ngerti ya Pak ya ngapain aja. Nah kalau KKN internasional tuh ngapain aja sih Pak? Iya. Ya, jadi fokusnya tuh di lembaga pondok pesantren di Thailand. Kemudian untuk bisa belajar, menyampaikan selain dia tentang pengajarannya, tapi juga sebagai dai ya di PCIM Thailand. Kayak gitu PCIM. Nah itu berarti yang ini ya Pak ya, memberi dakwah gitu. Oke. Oke, PCI tentang PCI untuk panjangnya apa sih Pak? Ya. Mungkin dari pemirsa ada yang nggak tahu nih PCI. Oke. Nah, ini juga termasuk salah satu kerjasama internasional kami di Thailand. Salah satunya adalah pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Thailand. Nah, rekan-rekan kami yang mana ada beberapa rekan yang bisa saja setelah dari lulus dari program studi pendidikan agama Islam bisa bernaung di PCIM tersebut. Nah, selain itu ada beberapa masjid, ada beberapa lembaga pendidikan di Thailand juga bisa sebagai pusat pengembangan dakwah di sana. Ternyata cukup ramai ya kegiatan-kegiatan internasional oleh program studi pendidikan agama Islam ini. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita bakalan bahas seputar prospek karir yang ditunggu-tunggu. Karena mahasiswa tuh pasti selain lulus tuh dapat ijazah atau dapat menyelesaikan skripsi ya, dapat kerjaan juga dong ya Pak ya. Nah, makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Pojok Kampus. Pemirsa Pojok Kampus, kembali lagi dengan Norika Rahayu di program Pojok Kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan sekarang di episode kali ini kita bersama dengan program studi pendidikan agama Islam. Di sini sudah ada Pak Hafiz sebagai sekretaris prodi pendidikan agama Islam. Pak, kita mau tanya tentang karir lulus atau karir para alumni yang lulusan PAI ini. Sudah pada jadi apa saja gitu Pak? Silakan Pak diceritakan. Baik, terima kasih. Jadi profil utama dari program studi pendidikan agama Islam adalah sebagai pendidik agama Islam baik di jenjang SD, MI, SMP, MTS hingga SMA, MA, SMK juga. Nah, selain itu profil lulusan penunjang kami
ada sebagai peneliti di bidang pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua ada edupreneur, itu kewirausahaan berbasis prodi. Kemudian yang ketiga sebagai penunjang, sebagaimana dia sebagai guru, ada sebagai dai pendidikan agama Islam. Nah, kalau dari lulusannya sendiri nih Pak, kakak-kakak yang sudah pada lulus ini nih jadi apa aja sih Pak? Kerjanya di instansi mana aja gitu? Bisa diceritakan mungkin? Baik, untuk instansi yang sudah istilahnya melahirkan program studi yang sudah melahirkan lulusan program studi ini, kita ada tersebar di seluruh nasional, kemudian di internasional ya, termasuk yang kami sudah ceritakan lulusan dari program studi itu ada yang sudah menjadi tenaga pengajar di Thailand gitu ya. Nah, termasuk juga di bidang pendidikan agama Islam itu ada juga Mbak yang sebagai asisten peneliti di bidang pendidikan agama Islam. Nah, setelah lulus dari program studi pendidikan agama Islam, ada yang langsung mengambil program studi magister pendidikan agama Islam ya di PAI Fakultas Agama Islam. Ada di Fakultas Agama Islam juga ada S2-nya. Oh, jadi nggak cuma S1 tok ya Pak ya? Jadi yang mau lanjut bisa langsung lanjut S2 gitu ya? Iya. Jadi pernah itu dia sebagai peneliti, asisten peneliti ya di semester 7 ada program fast track itu Mbak. Nah, di semester 7 dia sebagai asisten, kemudian di semester 8 dia sebagai mahasiswa semester 1 di magister, kemudian juga di semester 7 di program studi PAI. Nah, setelah lulus dia langsung meneliti untuk sebagai peneliti menghasilkan luaran artikel jurnal sampai artikel sinar bersinta 2. Keren banget. Jadi buat para pemirsa yang belum tahu gitu ya, maksudnya Sinta 2 itu apa sih ya Pak? Nah, itu biasanya kalau di jurnal itu ada tingkatan-tingkatannya gitu ya Pak. Paling tinggi itu Sinta 1 kalau nggak salah ya. Sinta 2 itu berarti udah mendekati Sinta 1, berarti udah keren banget ya Pak ya. Nah, mengenai penelitian nih Pak, kalau di prodi pendidikan agama Islam sendiri nih, mengenai tentang penelitian itu sebenarnya apa saja sih Pak yang diteliti di sini? Penelitian yang di program studi pendidikan agama Islam itu mencakup dalam bidang pendidikan agama Islam, baik pengajaran, baik itu pendidikan, tentang studi kewirausahaan itu berbasis prodi ya, karena salah satu profil yang ketiga adalah edupreneur itu yang tadi kami sampaikan. Nah, ketika mahasiswa bisa belajar tentang edupreneurship ya, tentang kewirausahaan berbasis prodi, nah harapannya juga mahasiswa bisa punya jiwa kewirausahaan itu. Nah, mengenai edupreneurship nih Pak, dari tadi kan kita punya terms edupreneurship yang mana kewirausahaan berbasis prodi. Nah, ini maksudnya gimana Pak? Jadi mahasiswa dibekali jiwa entrepreneur, di mana mahasiswa memiliki usaha. Usahanya apa aja? Usaha di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan kependidikan. Misalkan kami mahasiswa itu membuat alat peraga pembelajaran yang mana nanti kita dampingi mahasiswa ketika nanti sudah selesai dalam perencanaannya, nanti kemudian kita evaluasi, kemudian kita bisa publikasikan sebagai paten. Ini loh karya dari mahasiswa, itu bisa sebagai nilai produk dari lulusan tersebut. Salah satunya adalah alat peraga. Keren sekali ya Pak ya. Jadi mahasiswa tuh nggak cuma belajar doang atau menangkap doang, tapi juga mengeluarkan hasil ya Pak ya di program studi. Nah, pemirsa di rumah, mungkin ada yang orang tua juga lagi nonton sama anaknya, bingung mau kemana. Nah, coba
masuk ke program studi pendidikan agama Islam ya. Nah, pastinya teman-teman di rumah, pemirsa di rumah juga penasaran ini gimana sih caranya buat mendaftar menjadi bagian dari mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Jadi jangan kemana-mana, habis ini kita bakalan lebih banyak tahu nih bagaimana caranya buat mendaftar menjadi mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Pemirsa Satelit TV masih bersama dengan Norika Rahayu di program Pojok Kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto di program studi pendidikan agama Islam dengan Pak Hafiz di sini ya. Pak, tadi kita udah membahas seputar KKN, magang, lalu tentang prospek kerja juga ya Pak ya. Nah, lalu ada pengabdian masyarakat nggak sih Pak yang dilakukan oleh program studi pendidikan agama Islam ini? Baik, kami dari program studi pendidikan agama Islam ada pengabdian masyarakat yang mana mahasiswa juga melibatkan mahasiswa pada bidang pengabdian masyarakat. Nah, dosen beserta mahasiswa itu kami punya pesantren mitra, pesantren mitra di Kembaran, salah satunya di Ma'had Fastabiqul Khairat. Nah, pengabdian masyarakat kami itu dengan luaran ada greenhouse melon. Nah, itu ya. Greenhouse melon, lucu banget. Nah, di greenhouse melon itu berarti dikelola sama mahasiswa apa atau bagaimana Pak? Mahasiswa bersama dengan santri-santri Ma'had di Fastabiqul Khairat berupaya mengolah, kemudian menanam bibitnya, kemudian sampai panen begitu. Nah, hasil dari melon tersebut nanti juga untuk kembali lagi ke pesantren itu. Jadi produktif sekali ya Pak ya. Memang ilmu tuh kalau nggak dibagi-bagi memang mubazir ya Pak ya. Nah Pak, tadi Norika di segmen keempat menyatakan bahwa ini buat teman-teman pemirsa di rumah yang mau mendaftar itu bagaimana caranya gitu ya Pak ya. Nah, sebelum ke bagaimana caranya nih, coba dong Pak diperkuat lagi nih, kenapa kok mereka harus ke program studi pendidikan agama Islam ini? Nah, di program studi pendidikan agama Islam kita punya beberapa langkah ya strategis, termasuk bagaimana mahasiswa bisa masuk ke dalam pendidikan agama Islam, atau istilahnya itu join ya, bergabung bersama kita ya. Nah, mahasiswa bisa langsung melihat dari websitenya PMB UMP ACID, kemudian bisa melihat dari websitenya PAI UMP ACID, kemudian bisa datang langsung ke PAI karena kami juga punya ada tim promosi mahasiswa baru, sehingga nanti bisa diarahkan langsung ke kami untuk bisa langsung mendaftar di program studi kami. Lalu Pak, untuk calon mahasiswa yang mau mendaftar, apakah ini terbatas pada jurusan tertentu atau bagaimana Pak? Untuk program studi kami ya, silakan nanti bisa mendaftar ya langsung ya, bahwa program studi pendidikan agama Islam juga memiliki beberapa beasiswa yang sangat berguna ya bagi calon mahasiswa yang akan bergabung di UMP. Salah satu diantaranya yang pertama ada program beasiswa kader Muhammadiyah, kemudian ada beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar, beasiswa prestasi, beasiswa program pemberdayaan PSDK, itu juga bisa menjadi program unggulan kami untuk bisa calon mahasiswa bisa tergabung pada program studi kami. Seperti itu ya Pak, jadi semua siswa-siswa dari SMA, SMK boleh bergabung ya Pak ya, boleh, SMA silakan. itu juga boleh ya. Nah, buat pemirsa yang di rumah yang masih ragu-ragu ya, kenapa ragu ya Pak ya, karena juga dari kegiatannya juga sudah
ke kancah internasional, yang mana pemirsa di rumah punya kesempatan buat keluar negeri ya Pak ya, dan pastinya juga bakalan dibantu sama universitas, betul Pak? Betul sekali. Betul sekali. Jadi jangan khawatir nih buat kamu yang bosen di Indonesia aja. Jangan khawatir, bakalan banyak sekali program-program yang membawa kamu ke luar negeri di program studi pendidikan agama Islam ini. Nah, sebelum kita tutup acara kita, ada closing statement untuk para pemirsa di rumah, Pak. Silakan. Ya. Baik, pada para pemirsa, calon mahasiswa, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam, mari bergabung bersama kami di program studi pendidikan agama Islam. Program studi yang nyaman, program studi yang ramah, dengan kekeluargaan kami, insya Allah calon mahasiswa kami bisa bergabung bersama kami. Istilah kami itu ada tagline-nya itu ya. Gimana tuh Pak tagline-nya Pak? Ya, ora pai, ora yoi. Oke. Ora pai, ora yoi pemirsa. Jadi buat kamu yang mau yoi, langsung saja bergabung menjadi mahasiswa pendidikan agama Islam. Terima kasih banyak Pak Hafiz waktunya, dan terima kasih juga para pemirsa di rumah yang masih stay tune terus di Pojok Kampus. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, dan mereka bakalan kembali di episode Pojok Kampus yang lainnya. Mereka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.